Sih awalnya Celena itu bisa masuk ke sekolah motekar, apakah daftar dulu, registrasi dulu, atau gimana itu ceritanya? Banyak tanaman-tanaman yang orang lain nggak tahu manfaatnya, malah dibiarin gitu aja. Padahal kalau kita tahu cara pemanfaatannya, cara pengolahannya, itu bisa jadi nilai jual. Cuma kalau kita misalkan pendidikan, kurikulum oke, tapi ternyata anak-anak minumannya sembarangan, makanannya sembarangan juga. Percuma pinter tapi kalau TBC gitu misalnya. Jadi setiap hari di sini kalau sekolah reguler itu makan siang bersamanya, menunya sudah ditentukan dan yang masak itu ibu-ibu sendiri gitu kan. Jadi pasti aman. Aman dari apa nih? Aman dari hal-hal yang berbahaya. Aman dari kimia atau dari korupsi? Dua-duanya. Kurang lebih kalau kita ngelihat dari sisi teoritisnya gitu ya, yang diceritakan sama Celena tadi, konsep pasar kinanti itu sama dengan konsep ekonomi. Prinsip aku kalau jualan yang jujur aja deh, nggak usah diada-adain gitu. Terus kalau kita jualan juga nggak usah cuman yang dipikirin cuan-cuan doang, tapi dampaknya. Pertama, Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Sekolah Motekar, ekosistem belajar yang menjadikan modal tekad, kemauan, dan kebersamaan sebagai modal belajarnya. Oke, kali ini kita berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol bersama salah satu pegiat yang ada di Sekolah Motekar. Oke, siapakah dia? Nah, ini dia, Celena. Apa kabar, Celena? baik Daiki. Lagi sibuk apa nih sekarang, Celena? Sekarang lagi sibuk di pawon. Pawon. Pawon itu apa, dapur ya? Pawon itu ada pawon kinanti. Pawon kinanti itu warung makan. Jadi Celena di situ sebagai apanya? Sebagai tukang masak. Sebagai chef. Oke, menarik kan? Chef. Pegiat yang menjadi chef. Oke, jadi kita akan ngobrol sama Celena ya. Siapakah Celena? Celena gabung ke Sekolah Motekar sejak kapan, Celena? Sekitar tahun 2021-2022. 2021, 2002. Akhir-akhir COVID. Akhir 2021 kayaknya. Iya. Akhir COVID. Oke. Akhir COVID. Nah, kalau boleh tahu Celena, bisa nggak sharing nih ke teman-teman gimana sih awalnya Celena itu bisa masuk ke Sekolah Motekar, apakah daftar dulu, registrasi dulu, atau gimana itu ceritanya? Nggak ada pendaftaran kalau mau kesini. Nggak ada KTA, nggak ada? Nggak ada KTA, nggak ada member. Jadi gimana ceritanya yang bisa membuat Celena tertarik itu apa? Awal mulanya datang ke sini itu ada kegiatan Karang Taruna Kabupaten Ciamis, Kecamatan Ciamis waktu itu. Kebetulan acaranya di sini. Terus kalau orang lain sibuk acara, kalau aku sibuk lihat-lihat, lihat keliling-keliling. Terus pertama yang dirasain di sini betah. Betah karena suasana lembur. Ya, kalaupun di Ciamis dibilang belum kota ya, tapi sekarang udah lumayan cukup bising kalau di perkotaan. Makanya pas datang ke sini betah. Dari sejak itu berapa bulan berselang, terus sering main ke sini. Ya akhirnya sering main ke sini, ngelihat banyak potensi. Kan kalau yang aku lihat kan nggak akan jauh dari persoalan makanan, persoalan tumbuhan, karena mungkin ya basicnya nggak jauh-jauh dari bab makanan ya. Oke, jadi Celena sebelum masuk di pegiat Sekolah Motekar juga udah sering, udah hobi ngulik-ngulik tentang makanan ya? Iya. Oke, tentang makanan. Terus apa lagi tadi Celena? Tentang tumbuhan? Tumbuhan. Oke, jadi udah punya hobi itu, dan ternyata ketika main di Sekolah Motekar, Celena melihat potensi itu. Iya, banyak tanaman-tanaman yang orang lain nggak tahu manfaatnya, malah dibiarin gitu aja. Padahal kalau kita tahu cara pemanfaatannya, cara pengolahannya, itu bisa jadi nilai jual. Gitu. Nah, awal yang Celena lakukan itu apa? Aksi yang pertama Celena lakuin tuh di sini? Di sini. Aksi pertama itu apa ya, lupa.
yang pertama banget mas sini sering main dan ngopi gitu. Main ngopi. Ya ngobrol sama pegiat sama orang-orang yang ada di sini. Terus apa ya? Awalnya itu kita bikin karena di sini kan banyak anak-anak dan anak-anak itu kalau karena aku urusannya sama urusan makanan sama minuman, pasti itu yang jadi daya tarik utama aku ya. Kalau mengenai anak-anak, kalau bab pendidikan aku juga belum ngerti banget, masih belajar banget gitu. Karena yang aku tahu di masalah makanan, di sini kan ada beberapa tanaman yang memang jadi pengganti minuman-minuman yang menarik buat anak-anak. Sebenarnya kan anak-anak itu sukanya minuman yang berwarna, terusan minuman kemasan. Awalnya sih dari situ. Nah, karena di sini ada beberapa tumbuhan yang bisa kita olah, contohnya salah satunya telang. Kan di sini banyak tumbuh liar. Orang-orang nggak tahu dibuat apa gitu, cuman dibiarin gitu aja kan sayang. Nah, kita optimalkan. Awalnya kita bikin minuman. Karena sebelumnya juga kan aku pernah jualan healthy food gitu. Nah, jadi aku main-main sama telang itu sudah berapa tahun gitu. Nah, di sini alhamdulillah harus diaplikasikan. Ini mah aku merasa wajib nih sebagai pengganti minuman kemasan buat anak-anak gitu. Jadi kita resah sama minuman-minuman pabrikan, tapi kita juga harus punya solusinya sendiri gitu. Nah, pemanfaatan telang di situ dimulai bikin minuman. Jadi minuman apa? Pertamanya kita mix sama lemon, anak-anak suka. Jadi sampai sekarang itu udah jadi udah jadi wajib lah setiap ada acara di sini, setiap pokoknya setiap event yang ada di sini kita harus menyajikan itu gitu. Karena aku udah ngerasa jadi identitas minuman. Jadi ciri khasnya Sekolah Motekar gitu ya. Ya akhirnya kesini orang baru pada aware kan sama telang. Kalau dulu masih mahal. Karena mungkin yang bikin mahal itu karena proses pengeringannya kali ya. Terus kalau di Jawa kan udah banyak tuh orang yang ngolah. Kalau di sini nggak tahu. Orang baru tahu sekarang ini. Nah akhirnya coba diolah dari minuman. Abis itu ada lagi nih keresahan yang lain. Keresahan yang lain itu ya urusannya kalau ibu-ibu di sini ngobrol ya urusannya sama kulit waktu itu. Ya setelah aku searching, browsing, belajar ini itu ternyata si telang juga punya manfaat buat kulit. Ternyata telang juga punya manfaat lain. Iya, selain kita olah jadi produk makanan dan minuman, ternyata kita bisa olah juga jadi produk ini body care kayak sabun gitu. Oke. Celana mampir sebentar tadi nyinggung tentang makanan ya. Nah, jadi teman-teman kalau kemarin lihat podcastnya Sekolah Motekar yang bagaimana tentang Sekolah Motekar itu, nah itu kita juga membahas tentang makanan. Jadi salah satu topiknya adalah bahwa urusan pendidikan itu ternyata punya erat kaitannya dengan persoalan makanan gitu. Jadi Celena hadir di Sekolah Motekar itu bukan hal ataupun bagian yang terpisah dari pendidikan, tapi itu juga merupakan kesatuan gitu ya. Karena ya percuma kalau kita misalkan pendidikan, kurikulum oke, tapi ternyata anak-anak minumannya sembarangan, makanannya sembarangan juga. Percuma pinter tapi kalau TBC gitu misalnya. Percuma pinter tapi kalau misalkan ginjal misalkan gitu. Nah, jadi kita mencoba mendesain model pendidikan yang komprehensif termasuk bagian dari makanannya gitu. Lanjut Celana tadi nyampe ke body care ya gimana? Oh iya tadi urusan makanan dulu deh kayaknya. Oke. Kalau urusan makanan ya kebetulan di sini kan sebelum ada program MBG sekarang kita juga sudah melakukan makan siang bersama ya. Makan siang bersama yang kita strict banget soal menunya. Kebanyakan anak-anak itu kan susah makan sayur ya. Dan sebenarnya masalahnya bukan di anak-anak awalnya itu. Tapi sebenarnya anak-anak itu kan makan apa yang disediain sama orang tuanya, sama ibunya.
Nah, jadi kita di sini ngobrol sama orang tua gimana caranya biar anak-anak suka sayuran, terus ibu-ibunya juga kan jadi lebih rajin masak. Jadi setiap hari di sini kalau sekolah reguler itu makan siang bersamanya, menunya sudah ditentukan dan yang masak itu ibu-ibu sendiri gitu kan. Jadi pasti aman. Aman dari apa nih? Aman dari hal-hal yang berbahaya. Aman dari kimia atau dari korupsi? Dua-duanya. 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 Oke, terus. Iya gitu. Dan ternyata makan siang bersama itu emang banyak sekali manfaatnya ya. Kayak membangun empati gitu kan. Aku kadang kalau aku lagi sempat, kalau ngirim makanan itu pasti ngasih surat cinta ya buat anak-anak. Iya, betul. Iya kan? Coba dilihat kanan kirinya teman-temannya ada yang belum kebagian enggak gitu kan. Otomatis mereka itu merasa kalau yang doyan banget juga mereka bisa ngerem gitu kan. Jadi rasa kebersamaannya tuh terbangun. Ya. Jadi persoalan makan di kita itu bukan cuma gizi, tapi juga ikatan emosional. Tuh. Oke. Terkait ini celana bodycare-nya gimana? Awalnya sih ini sebelum ada produk perawatan tubuh ini, produk bodycare ini, kita juga kan ada pasar kan, pasar Kinanti. Pasar Kinanti itu tempat konsolidasi antar warga gitu ya. Yang dijual itu kan tidak hanya makanan, tapi juga hasil tani dan potensi yang ada di sini. Sebenarnya nggak muluk-muluk untuk besar kayak gimana, tapi dengan adanya pasar Kinanti setidaknya ada perputaran lokal gitu loh. Setidaknya warga sini tahu beli sayuran di siapa, gitu kan, kebutuhan mereka apa. Terus di sini juga kan ada KWT ya. Nah, ibu-ibu di sini juga kan kadang kita ngobrol apa sih yang disediain, apa yang dibutuhin gitu. Terus apalagi ya dari pasar Kinanti ini baru deh ada ide ini apa ya yang kita butuhin gitu. Kita selama hidup ini kita kan pasti mandi ya. Iya kan? Kecuali yang nggak mandi. Nah, di kita juga kan ada pasar Kinanti ya. Pasar Kinanti itu diadainnya setiap 5 minggu sekali, setiap minggu wage. Nah, di pasar ini juga sebagai tempat konsolidasi antar warga. Jadi yang kita jual di sini itu jajanan tradisional. Emang tujuannya ke situ sih karena sekarang lagi-lagi karena gara-gara makanan ya. Aku sudah resah dengan makanan-makanan atau snack-snack yang beredar di sekitar kita gitu kan. Nah, makanya dengan adanya pasar Kinanti, aku pengen orang-orang yang udah lupa gitu mereka teringat lagi lah kalau kita juga punya panganan tradisional yang memang jauh lebih sehat dan mudah gitu dibikinnya. Terus selain jajanan tradisional juga ada hasil tani karena di sekitar kita juga kan banyak KWT. Nah, jadi setidaknya di sini ada perputaran ekonomi walaupun skala kecil, tapi mereka tahu, ibu-ibu tahu gitu kalau mereka butuh sayuran ini belinya kemana gitu. Jadi nggak langsung pasar. Dan si KWT ini aku pengennya mereka itu lebih aware sama sama bab pupuk gitu kan. Karena di kita juga kan sekarang lagi mengolah pupuk alami ya. Ya nanti mungkin itu yang siapa yang cerita aku nggak ngerti kan. Nah, jadi lebih alami, lebih aman, lebih sehat dan ya aku pikir di sini ketahanan pangan kita itu lebih oke gitu kan, bukan hanya woro-woro di luar gitu, tapi kita sudah berjalan tanpa ada yang merintah gitu. Terus nah dari situ aku ngelihat ada tanaman-tanaman lain di sini kayak kelor, kayak ketepeng,
ketepeng itu kalau Kimanila, dan aku belajar soal tumbuhan ini juga kan dari bapak, dari Bapak Itang, bapaknya Pak Denny yang memang ahli ya. Aku juga belajar dari situ, dan tumbuhan-tumbuhan yang memang bermanfaat untuk kulit, untuk makanan, untuk obat gitu kan. Ya kenapa kita nggak olah sendiri sih? Iya. Kalau kita ada keresahan, kalau kita ada masalah soal sakit, soal kebutuhan kita sehari-hari, toh bahan-bahan alami di sekitar kita juga menyediakan. Kenapa kita harus tergantung sama pabrik-pabrik di luar sana gitu kan, yang nggak jelas. Terus dan itu susah loh ternyata edukasi masalah membalikan mindset masyarakat sekarang sama kesadaran soal potensi lingkungan itu susah banget, dan kita juga kan masih PR ya sampai sekarang. Dan dari situ kebutuhan utama kita selain makanan juga kan ada sabun mandi gitu. Ya, bahan-bahannya ada di sekitar kita, kenapa kita nggak bisa bikin sendiri sih gitu. Akhirnya aku belajar ternyata berhasil. Ya alhamdulillah kan warga sini ya, walaupun belum belum menyeluruh, tapi sudah hampir 50%-an kan sudah pakai produk kita ya, yang kita produksi sendiri gitu kan. Gitu kalau soal pasar. Terus, nah di Pasar Kinanti juga bukan hanya tempat transaksional, tapi di situ juga kita bisa kolaborasi dengan berbagai komunitas atau instansi. Kita juga sering melakukan donor darah gitu kan, sosialnya banyak kan. Jadi sebenarnya yaitu bukan si Pasar Kinanti ini bukan hanya bernilai ekonomis, tapi juga sosialnya ada gitu. Jadi kurang lebih kalau kita ngelihat dari sisi teoritisnya gitu ya, yang diceritakan sama Celena tadi, konsep Pasar Kinanti itu sama dengan konsep ekonomi sirkular gitu. Nah, itu juga pernah diteliti. Praktek Pasar Kinanti ini pernah diteliti oleh salah satu mahasiswa ITB. Itu mengcapture peristiwa Pasar Kinanti ini dari perspektif ekonomi sirkular. Jadi ekonomi sirkular itu satu sistem ekonomi yang tidak membuat ataupun mengakibatkan limbah pasar yang banyak gitu. Karena apa? Karena limbah pasarnya itu diolah kembali jadi pupuk tadi, jadi apa dan lain sebagainya. Jadi itu sangat ramah lingkungan dan sangat aman untuk bumi kita. Oke. Celena, kalau boleh tahu nih, ini di depan kita ini udah ada banyak produk. Ini apa, minuman atau apa? Nah, itu boleh dijelasin sama Celena. Kalau ini produk sabun kita ya, namanya Kinanti sabun natural. Kita punya 3, sebenarnya banyak sih. Cuman yang ada di sini nih ada produk sabun semua. Yang ini yang liquid. Yang liquid ini kita bisa pakai sampoan juga. Jadi sampo, sabun muka, sama sabun badan jadi satu. Jadi buat orang-orang yang nggak mau ribet ini cocok. Terus ada juga yang glycerin soap. Nah kalau yang ini varian telang. Ini si telang yang kita bikin sabun. Kalau yang ini yang sebelah sana itu ada kelor. Yang kelor. Ini dari kelor ini. Kelor itu luar biasa manfaatnya buat kulit. Dari yang mulai gatal, jerawat segala macam, keren. Oke. Kalau ini yang produksi siapa Celena ini? Yang produksi baru aku sendiri. Solo. Kalau pemasarannya udah sampai mana aja nih Celena? Kita masih kita ya di sini lokal sama paling lintas komunitas ya. Terus kalau dari jangkauan sih dari Jawa, Jakarta sampai Jampang. Oke. Menurut para konsumen ada testimoni gimana tentang produk-produknya?
kebanyakan mereka repeat order. Repeat order. Kalau udah repeat order kan pasti mereka udah ngerasain ya manfaatnya kayak gimana. Kalau dari aku pribadi, selama pakai sabun ini aku udah nggak butuh hand body. Oke, nggak pakai hand body. Betul. Jadi kadangnya produk perawatan itu diada-adain sebenarnya. Padahal sebenarnya nggak terlalu ngefek ya. Nggak terlalu sebenarnya. Karena gini, si sabun-sabun pabrikan ini kan mengandung bahan-bahan kimia ya kayak SLS, paraben gitu kan. Yang itu nanti dampak panjangnya itu ke kulit kita itu bikin kulit kering. Nah, dengan kulit kita kering itu kita butuh produk lain nih. Iya. Ada hand body, ada body serum, ada segala macem gitu kan. Kalau saya pernah dengar cerita kayak gini, Celena. Dulu lah dari seseorang lah lagi ngisi kelas gitu ya. Jadi katanya sampo itu kan zaman dulu nggak ada sampo. Nggak ada sampo. Nah, kenapa ada sampo? Karena ada ketombe, katanya gitu. Dan justru yang bikin ketombe itu jadi masalah adalah yang bikin sampo, supaya samponya laku. Ya gitu. Jadi mungkin gitu ya kata Celena tadi, diada-adain itu kayak gitu. Iya, diada-adain. Jadi maksudnya ya aku ini kan sejauh ini aku hidup dari jualan ya. Dan prinsip aku kalau jualan yang jujur aja deh, nggak usah diada-adain gitu. Terus kalau kita jualan juga nggak usah cuman yang dipikirin cuan-cuan doang, tapi dampaknya. Pertama, produk kita punya value nggak nih? Ya. Buat lingkungan, buat sekitar gitu. Terus kalau kita ngolah sesuatu yang dari sekitar kita tanggung jawab nggak nih gitu kan. Bukan cuma make-make doang gitu kan. Terus jangka panjangnya gimana, sampai limbahnya pun kita pikirin kan. Sejauh ini aku jualan kalau di Pawon ada limbah dapurnya kan nggak kemana-mana. Balik lagi ke sini kita olah lagi. Kalau sabun Kinanti ini dia limbahnya nggak berbahaya buat lingkungan karena tidak memakai bahan-bahan kimia berbahaya. Jadi ini 100% natural. Aman buat dikonsumsi ya. Aman dong. Terus apa lagi ya? Oh iya, kalau masalah jualan ya orang sekarang itu kadang udah nggak ngerti etika bisnis. Ya walaupun itu teori. Kalau orang yang kuliah ekonomi mungkin tahu ya, ada etika bisnis, ada segala macem. Tapi sebenarnya balik lagi ke kita gitu kan. Kita jualan itu yang pertama yang kita jual itu kan kualitas produk gitu ya, nilainya. Bukan cuman sesuatu yang menghasilkan cuan terus bisa kaya raya begitu. Nggak gitu. Makanya terus caranya tadi bilang gimana ini pemasarannya masih ya belum besar sebenarnya. Karena aku belum masuk e-commerce ya, kecuali pihak kita yang ngolahnya baru gitu kan. Kalau aku sendiri nggak sempet. Terus apalagi ya? Ya kadang orang kalau jualan ya jualan aja gitu, nggak tahu dampak buruk buat konsumen kita apa. Ya, yang penting dapat uang, bisa cepet kaya, nggak mikirin alam tereksploitasi atau enggak. Tuh, nah makanya proses aku kaya itu sangat sulit deh. Jadi Celena ini adalah bisnismen yang beretika. Amin. Bukan kapitalis. Aduh, kapitalis sosialis. Kapitalis sosialis. Oke. Nah, kalau yang ini gimana Celena? Yang ini? Oh, kalau ini. Yang ini belum nih. Ini teh rampe. Boleh diminum dulu? Boleh dong. Nggak akan cheers. Cheers dulu atau cheers dulu. Oke. Kalau teh rampe ini kan kayak kalau bule bilang tisen ya. Apa? Tisen. Jadi artisan tea gitu kan. Jadi selain teh bisa dimix dengan bunga yang memang edible. Ya. Karena di kita lagi-lagi ada telang. Nah sebelumnya kan kita cuman nyediain sirupnya aja. Ya. Telang kasih lemon gitu kan, gulanya gula beneran. Baru sampai situ. Tapi karena di kita si telangnya ini udah kebanyakan, aku mikir lagi ya gimana caranya, kan sayang kalau kebuang-buang. Jadi harus dikeringin biar dia awet.
Nah, salah satunya dari pengeringan itu ya jadi kepikiran yang lain-lainnya juga. Ya prinsip aku teh kalau apa-apa teh enak tambah enak pasti enak gitu kan. Kalau kayak gini, kadang kalau bikin sesuatu teh kadang lihat dari warna. Ya selain dari manfaatnya ya, melihat dari warna, lucu gitu kan. Kalau si telangnya sendiri kan tadinya warna biru, tapi setelah dia ketemu asam gitu, lemon, pasti berubah jadi ungu. Ciamis pisan teh sih. Ikonik bisa. Ikonik pisan. Terus nah selain sama bunga-bungaan ya, ini kalau yang Iki minum itu ada telang sama lemon sama lavender. Nah, kalau lavender itu mah buat fancy-fancyan aja sebenarnya. Karena dia mengandung aroma yang enak gitu buat calming. Iya. Tapi kita belum bisa nanam ya, masih percobaan, kalau lavendernya. Jadi lavendernya masih dari luar. Tapi nanti kita nanam sendiri kan? Pasti. Janji. Terus ada rosella. Kalau rosella di sini juga nggak susah ditemuin gitu. Di kebun juga udah ada rosella. Bagus. Jadi kebun yang ada di sini itu nanti diharapin sebagai penyokong kebutuhan produk yang ada di kita gitu kan. Ya, jadi kapital. Asli ini enak banget celana. Lagi. Pastinya. Terus. Jadi ini kemasannya kayak gini celana. Itu yang kemasan kecil, ada juga yang segini. Ini dijualnya berapa? 12.000. 12.000. Itu isinya 3 saset. Isinya 3 saset. Buat 3 gelas. Buat 3 gelas. Ada lagi kemasan yang lain yang di toples gitu. Cuman nggak ada di sini. Ini Celena, kalau nggak salah nih, produk-produk Celena, ya termasuk Celena ya pasti. Dulu pernah masuk kompetisi apa ya Celena? Oh ya, dulu si Kinanti Body Care ini itu pernah masuk Diplomat Success Challenge. Oke. Tapi cuman nyampe national selection. Cuma nyampe national selection? Ya. Oh jadi berarti di atas nasional masih ada? Atau gimana? Jadi itu tuh berapa peserta ya? 200 besar. 200 besar. 200 besar. Jadi gini, kalau di awalnya juga itu tuh aku ketipu, bukan ketipu. Bukan ketipu, aku cuma disuruh ini ada workshop ekonomi di Tasik gitu kan. Suruh ngisi formulir. Oke, ngisi sesuai pertanyaannya. Terus akhirnya suruh bawa produk, ya udah aku bawa produk kan. Ternyata selain workshop itu tuh dikurasi produk kita. Di Tasik itu dikurasi, akhirnya dari berapa peserta ya lupa. Ada 3 terpilih, 1 dari Ciamis, 2 lagi dari Tasik kalau nggak salah. Nah, itu dari Priangan Timur atau perwakilan Priangan Timur atau gimana? Iya kayaknya. Priangan Timur. Habis itu produk Celena masuk 3 besar, terus masuk tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya yang harus bikin konten juga di YouTube. Habis itu lolos juga ternyata, kan ruas. Ya kudu kumaha gitu kan, karena nggak nyangka dan tidak dipersiapkan kan. Waktunya mepet, ya udahlah bismillah seadanya. Tapi akhirnya masuk ke national selection. Kita ke Jakarta. Di sana banyak 200 orang lah dari 200. Seluruh Indonesia. Jadi kalau national selection itu kan jadi dibagi jadi 2 kota kalau nggak salah ya. Ada yang ke Surabaya, ada yang ke Jakarta. Kalau kita kan lebih dekat ke Jakarta. Tapi dari Papua juga ada loh. Karena sudah nasional kan. Gitu. Jadi produk-produk ini, telang dan lain sebagainya udah jalan-jalan jauh ternyata ya. Udah nyampe Jakarta. Jauh. Terus kan dan ini sebagai kalau dibilang merchandise juga bisa loh. Setiap ada event, setiap ada momen, terus waktu kita kedatangan beberapa kali bule-bule itu, mereka pasti borong gitu. Karena gimana ya, si bule-bule itu lebih paham mungkin ke. Kayaknya mereka lebih ngerti mana yang sehat dan gak sehat ya. Iya, lebih ngerti, lebih tertarik dengan produk-produk natural gitu. Terus.
Oke, Celena. Kalau misalkan teman-teman nih, kalau misalkan ada yang mau beli, ini bisa belinya ngehubungin siapa atau gimana caranya? Bisa DM di IG-nya Kinanti Body Care. Di sana juga ada kontaknya. Terus ini stay di Sekolah Motekar juga. Terus ada juga di Pawon Kinanti. Di mana itu tempatnya? Pawon Kinanti itu Jalan Tentara Pelajar nomor 22 Ciamis. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya tertarik sama produk-produk Sekolah Motekar, produknya Celena, bisa datang langsung ke Sekolah Motekar atau enggak ke Pawon Kinanti gitu. Di Pawon juga ada menu-menu lain ya Celena? Iya dong. Ada apa aja tuh, boleh di-spill nggak? Boleh atuh. Oh, menu kojonya ada iga bakar. Iga bakar. Dijamin lah. Iga bakar termurah. Asli termurah. Nyala wani diriungkeun the best in town. Termurah tapi terenak ya. Kalau enak sih soal selera ya. Cuman apa yang aku bikin itu, apa yang aku masak itu menghindari apa ya? Kayak saus-saus gitu, enggak. Menghindari yang kayak gitu-gitu pokoknya mah. Ya. Terus ada apa lagi tadi? Iga bakar. Ada ayam tulang lunak, ayam tulang lunak, terus ada ikan. Terus kalau misalnya ada acara juga bisa by request. Kalau soal menu apa aja dijabanin. Menu Nusantara mah masakan Padang oke. Oke, jadi itu ya teman-teman tentang produk-produknya Celena yang udah luar biasa ini. Celena punya harapan apa nih tentang Sekolah Motekar ke depannya? Harapannya ya aku pengen aku pengen berkontribusi untuk Sekolah Motekar. Oke. Mau kecil mau besar ya, aku sudah niatkan di situ. Ada lagi? Ada lagi. Ada lagi apa ya? Iya, semua kebaikannya yang diharapkan. Dan apa ya? Ya udah betah di sini kumaha tuh. Jadi gak muluk-muluk ya, Celena nggak ada harapan pengen bikin pabrik di sini. Tuh ada dong kalau itu mah. Oh itu ada. Ada nanti. Nanti Ki. Jadi ditunggu aja teman-teman rilis pabriknya. Nanti apa ya namanya? Kinanti pabrik. Enggak. Ini baru segini produk dan aku yakin produk kita pasti nambah Ki. Iya. Soalnya aku seneng ngulik. Dan si Kinanti Body Care ini juga bukan hanya sabun. Sekarang masih riset hair oil. Apa itu? Hair oil. Hair oil. Oh. Apa minyak rambut? Iya. Gatsby gitu sih. Bukan gitu. Gatsby, buat kaum botak yang rontokan gitu. Iya, aku lagi ini nyuruh temen, ada kelinci percobaannya, ada satu temen dan sudah berhasil, tinggal disempurnakan. Oke, jadi Celena ini tetap keep going risetnya, nguliknya tetap terus. Oh, nggak akan berhenti. Nggak akan berhenti karena itu udah jadi passionnya Celena ya. Yuk. Celena, kalau misalkan nih ada teman-teman di luar sana yang tertarik pengen bantuin Celena atau pengen ikut ngulik lah sama kayak Celena, itu boleh nggak Celena? Ini boleh banget aku. Boleh banget ya. Yang nanyain resep aja dikasih. Oke, gitu ya. Jadi teman-teman, kalau Sekolah Motekar ini seperti yang udah kita bahas sebelumnya di podcast apa itu Sekolah Motekar dan bagaimana Sekolah Motekar. Sekolah Motekar itu ya ruang terbuka bagi siapa saja. Nah, jadi jangan disangka, jangan dikira kalau kita ini hanya kita hanya mempersoalkan tentang pendidikan, membahas isu pendidikan atau apapun itu. Nah, enggak, Sekolah Motekar enggak tertutup. Kita sangat terbuka. Siapapun yang ingin berkolaborasi, ayo kita bareng-bareng gitu. Dan kita juga sangat menyadari kalau Sekolah Motekar itu masih banyak kekurangan, masih banyak bolong-bolongnya yang harus ditambal gitu. Nah, ya ayo kalau misalkan teman-teman ada yang tertarik dan punya keresahan yang sama, tinggal ngopi aja di sini. Betul. Kayak Celena dulu ya. Iya. Hidupnya penuh keresahan. Jadi keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Terus karena ini ya Ki,
Ya karena ngobrol sih sebenarnya. Apa ya, kita nih ada masalah apa ya, kita cari solusinya lah gitu kan. Terus dengan ngobrol kita ketemu banyak orang yang masing-masing orang itu kan punya potensi masing-masing gitu kan. Punya apa namanya? Background basic lah nukar itu sama jadi ya kalau orang di luar berjuangnya ya dengan kapasitasnya masing-masing. Ya kalau aku kapasitasnya masih di sini begini ya. Di leukeunana wae gitu kan. Nah, betul itu Celena. Jadi kalau teman-teman ada yang mungkin risih juga dengan kondisi kita saat ini, kondisi di luar. Nah, teman-teman coba naikin tarafnya, jangan cuma ngomen-ngomen di media sosial ya. Kalau gini dong. Ayolah kita praktekin bareng-bareng, kita implementasiin dengan cara yang kita bisa dan semampunya kita. Ya, gini kecil-kecilan juga oke ya. Setidaknya kita mandiri gitu ya. Kita nggak tergantung sama pabrik di luar. Dan ya inilah cara kita kecil tapi mudah-mudahan berdampak gitu. Istiqomah. Bismillah. Celena, terakhir barangkali ada yang mau disampaikan buat teman-teman. Buat teman-teman teman-teman di luar sana yang mungkin resah tentang kehidupannya, bingung hayang gawe tapi teu menang-menang gitu ya. Ya aku pengennya ya sing sadar gitu, karena setiap manusia itu punya potensi. Cuman yang jadi masalah potensinya belum tergali. Ya gimana bisa tergali? Ya ulin tuh gitu kan. Maksudnya ya harusnya kita nggak usah tergantung. Kita harus kerja di satu instansi. Nggak mesti gitu. Karena setidaknya kalau orang punya skill dia bisa bertahan hidup kok. Ya. Gitu deh. Oke, terima kasih banget Celena. Sama-sama. Waktunya semuanya, tehnya juga nih gratis ya buat saya. Dong. Oke, jadi sekali lagi terima kasih buat waktunya, infonya dan ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Nambah keberkahan di bulan Ramadan ini. Amin. Oke, teman-teman semua, hatur nuhun. Mudah-mudahan teman-teman enjoy dan jangan lupa kalau teman-teman suka videonya dan menambah wawasan buat teman-teman, jangan lupa like, komen dan subscribe. Hatur nuhun. Kuprokatu.